Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada materi pengantar pendidikan. Saat ini kita sampai pada bab yang menjelaskan terkait dengan lingkungan pendidikan. Di lingkungan pendidikan ini, apa sih lingkungan pendidikan itu? Nah, lingkungan pendidikan itu ternyata adalah segala sesuatu ya yang ada di sekitar manusia. Jadi kan yang ada di sekitar manusia itu kan beragam, baik itu lingkungan yang bersifat hayati, non hayati, ataupun budaya, kemudian juga sosial, ya. Ya, jadi semuanya yang di sekitar manusia itu yang bisa memberikan pengaruh kuat kepada individu, maka itu disebut lingkungan pendidikan. Dapat diartikan pula lingkungan pendidikan itu tempat berlangsungnya pendidikan. Nah, pendidikan dalam arti luas itu kan tidak hanya di sekolah. Nah, maka lingkungan pendidikan itu yaitu tadi ya, bisa diartikan tempat, kebudayaan, atau katakanlah kelompok masyarakat ya, kelompok hidup bersama, organisasi. Nah, itu bisa dikatakan sebagai lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan itu ternyata berkorelasi positif terhadap pendidikan seseorang, terhadap kesuksesan pendidikan seseorang. Ya, jadi sangat berhubungan sekali. Nah, maka keberhasilan pendidikan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan. Jadi ketika kita melihat ya seseorang itu katakanlah sukses atau berhasil, mungkin peran lingkungan pendidikan yang ada di sekitar orang tersebut itu sangat mendukung. Nah, lingkungan pendidikan ini apa saja? Lingkungan pendidikan itu terdiri dari 3 hal ya, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, ini dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara menjadi Tripusat Pendidikan. Jadi Tripusat Pendidikan itu apa saja? Yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, ini ada pepatah, kebo gupak neler-neler. Kemudian ada lagi pepatah wong kang alim kumpulono. Nah, dua pepatah ini ya katakanlah, atau dua ungkapan ini itu menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan itu sangat penting bagi seseorang. Jadi misalnya katakanlah arti dari ungkapan yang pertama itu mengatakan bahwa orang yang tidak baik itu ternyata akan mempengaruhi orang lain yang di dekatnya untuk menjadi tidak baik. Katakanlah orang jahat itu akan mempengaruhi orang yang di dekatnya atau sekitarnya menjadi orang jahat. Dan sebaliknya, orang yang baik atau orang yang berilmu itu akan mempengaruhi juga dan akan memberikan pengaruh ya, atau akan memberikan pengaruh kepada orang yang di dekatnya. Nah, jika melihat dua hal ini, maka sebisa mungkin kita secara pribadi ya menjaga agar apa-apa yang ada di sekitar kita itu baik ya. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi. Misalnya ada yang menyangkal ya dengan pertanyaan, Bung, kok ada ya orang itu dia justru mencari lingkungan yang tidak baik, tapi dia punya tujuan untuk membuat baik orang yang tidak baik tersebut, misalnya kayak gitu. Nah, ini tujuannya kan lain ya. Jadi ketika dia bisa memberikan katakanlah hal yang positif kepada lingkungan yang tidak baik, ya itu kan berarti punya tujuan atau misi yang lain ya. Nah, kalau seperti itu maka diharapkan orang tersebut tuh sudah mempunyai pondasi yang kuat ya. Jadi sebisa mungkin dia tidak kebalik, malah dipengaruhi oleh hal yang tidak baik tersebut. Nah, di lingkungan pendidikan itu menurut Philip Combs ya, itu terdiri dari pendidikan formal, informal, dan non formal.
Nah, di pendidikan formal, non formal, sama informal ini tentunya kalian sudah mempelajari pada materi sebelumnya ya. Perbedaannya apa? Ini juga sudah kita pelajari. Nah, langsung saja kita ke fungsi lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan tadi yang terdiri dari tiga, masyarakat, sekolah, dan keluarga, itu ternyata mempunyai fungsi. Yang pertama adalah dapat menjamin kehidupan emosional peserta didik untuk tumbuh dan berkembang. Jelas ya, baik itu di sekolah, di keluarga, atau masyarakat, ternyata dia akan mempengaruhi perkembangan emosi anak, ya, perkembangan atau pertumbuhan anak juga. Katakanlah gini, misalnya ada seorang anak di lingkungan keluarga yang katakanlah vegetarian misalnya. Jadi dia itu makannya sayur semua misalnya, atau tumbuh-tumbuhan ya, katakanlah dia tidak makan apa ya, daging ataupun ikan ya, karena vegetarian tadi. Nah, itu nanti juga anak tersebut mungkin akan terpengaruh, jadi dia lebih suka dengan sayur daripada dengan ikan, daging ya, atau lauk pauk itu. Nah, eh, sama juga misalnya seorang anak itu dibesarkan di lingkungan sekitar pantai. Nah, kadang juga akan mempengaruhi juga ya, mungkin seleranya dia akan lebih senang dengan rasa yang cenderung asin kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh di samping contoh yang sangat banyak, karena lingkungan pendidikan itu memang sangat berpengaruh pada tumbuh dan kembangnya seorang individu ya. Jadi misalnya ada anak itu ternyata di lingkungan keluarga ataupun masyarakat, bahkan dia di lingkungan pesantren misalnya yang sangat agamis sekali, kemudian tiap hari di apa ya, putarkan murotal misalnya, mungkin karena terbiasa dia mungkin secara tidak langsung sudah hafal misalnya surat-surat pendek yang sering didengarkan itu sejak kecil. Nah, itu semua benar-benar sangat mempengaruhi, termasuk emosinya. Emosi ya, kalau di dalam keluarga atau masyarakat, katakanlah di lingkungan keluarga dulu ya, keluarga itu ternyata di lingkungan keluarga orang tua sama saudaranya itu mempunyai tingkat emosional yang tinggi. Katakanlah gini, ketika merespon sesuatu itu ya mungkin sering marah atau mungkin membentak kayak gitu ya, itu bisa juga anak akan ikut kalau merespon sesuatu dengan hal yang sama. Nah, kemudian yang kedua, membantu peserta didik untuk berinteraksi ya, jelas ya. Jadi dia saling berhubungan baik antar anggota keluarga, anggota masyarakat, atau anggota yang ada di lingkungan sekolah. Nah, lingkungan pendidikan sebagai tempat atau wahana untuk berkembangnya individu ya, dalam rangka mencerdaskan bangsa. Kemudian yang keempat itu mengajarkan tingkah laku yang bersifat umum. Jadi sering kan di keluarga itu nanti kalau misalnya ada orang yang tamu atau orang yang datang ya, silakan disuruh duduk untuk masuk. Kita mengajarkan ke anak seperti itu ya, dan itu ternyata di masyarakat sudah berlaku. Jadi kalau ada tamu itu jangan hanya disuruh berdiri di depan rumah, depan pintu. Nah, kayak gitu-gitu aturan-aturan atau norma-norma yang bersifat umum itu akan diajarkan. Misalnya kalau nanti kamu jalan di depan orang tua itu agak membungkuk sedikit, jangan lupa menyapa dan bilang misalnya nuwun sewu atau amit dan seterusnya ya. Nah, terkadang ada anak juga, atau kita bisalah mengukur diri kita sendiri. Kita sudah termasuk menjalankan katakanlah norma-norma umum atau katakanlah aturan-aturan kesusilaan ya, atau norma kesopanan yang sudah berlaku di masyarakat atau belum. Nah, itu kita bisa mengukur diri kita. Ketika kita belum maksimal, nah bisa juga karena lingkungan pendidikan yang ada di sekitar kita itu tidak mengajarkan secara maksimal juga ya.
Nah, maka ketika sudah diketahui bahwa lingkungan pendidikan itu menjadi tempat untuk mengajarkan tingkah laku umum, ya di saat itulah harusnya proses pendidikan itu disampaikan. Artinya gini, ketika kita melihat teman kita atau anak-anak kita, ya siswa kita itu tidak memberlakukan tingkah laku yang bersifat umum, ya kita mengingatkan, menegur, menasihati. Kalau ada pun tidak anak-anak kita, siswa kita, atau mungkin yang lebih tua dari kita dan kita lebih tahu, itu kita juga boleh untuk mengingatkan. Ya, kenapa? Karena pendidikan itu seumur hidup. Bisa juga eh, dia belum tahu kayak gitu ya, belum tahu apa yang ada atau aturan yang harusnya berlaku di masyarakat kita. Kemudian dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik. Nah, ini jelas ya, kemampuan atau sifatnya bakat ya itu akan dikembangkan di lingkungan pendidikan, di di keluarga bisa, di sekolah bisa, apalagi di masyarakat juga bisa. Nah, kita langsung ke lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu lingkungan yang pertama kali bagi anak. Ya, ini menjadi kelompok primer, kelompok pokok ya. Jadi benar-benar sangat menjadi pondasi ya bagi eh, peserta didik itu sendiri. Jadi keluarga itu menjadi sangat penting dalam membentuk pola kepribadian anak. Nah, kalau melihat ini maka kita sangat hati-hati sekali di lingkungan keluarga. Kalau peran kita saat ini belum menjadi orang tua, kita belum bisa merasakan secara langsung. Tapi nanti ketika kita sudah menjadi orang tua, sudah menjadi seorang ibu atau bapak katakanlah ya, itu kita benar-benar merasakan ya bahwa lingkungan keluarga itu menjadi hal yang sangat penting ya. Kenapa? Karena orang tua itulah seorang pendidik dalam keluarga. Nah, kalau saat ini kita sebagai anak, bagaimana lingkungan keluarga itu bisa berperan kepada kita? Nah, itu tadi. Kalau kita sebagai anak kan kita sebagai sasaran dari pendidikan di lingkungan keluarga ya. Nah, kalau saat ini kita belum dikatakan istilahnya dewasa, masih masih anak-anak misalkan ya, jadi masih usia anak-anak misalnya SD, SMP atau TK. Nah, di situ perlu banyak sekali hal-hal yang diajarkan oleh keluarga terhadap anak tersebut ya. Jadi sebagai dasar, jadi misalnya cara makan yang baik, kemudian bagaimana berbicara dengan orang tua. Nah, tapi kalau kalian sudah sebagai mahasiswa, peran keluarga itu justru sebagai tempat untuk apa ya, istilahnya bagian terkecil untuk mengamalkan ilmu kalian kayak gitu. Yang selama ini sudah kalian peroleh itu diamalkan di orang tua. Kalian sudah tahu teorinya bagaimana berbakti, menghormati orang tua, yaitu dipraktekkan kayak gitu. Ya, nah nanti ketika ketemu hal-hal yang sekiranya itu tidak pas ya, keluarga itu akan menjadi katakanlah orang pertama yang akan meluruskan sebelum ke sekolah dan masyarakat. Itu harusnya seperti itu. Nah, proses pendidikan manusia itu dimulai dari dalam kandungan ya. Jadi ini menjadi hal yang digarisbawahi ya, sangat penting sekali. Mulai dikatakan, katakanlah saya mohon maaf ngomong berbicara ini ya. Jadi katakanlah seorang istri ya, misalnya dikatakan atau calon ibu itu positif hamil katakanlah ya dalam keluarga ini ya, itu sebenarnya dari situlah pendidikan itu sudah mulai diterapkan. Bagaimana perlakuan keluarga terhadap pendidikan sebelum lahir ya, dimana biasanya kan kita sebagai umat Islam kan sering membacakan ayat suci Al-Quran atau sering berbicara kepada calon
bayi, katakanlah kayak gitu ya, kemudian sering berkomunikasi, bahkan kalau bisa tuh emosi seorang ibu itu tidak tidak apa ya istilahnya, jangan sampai tidak diperhatikan. Jadi karena apa? Karena itu sangat benar-benar mempengaruhi si anak tersebut ya. Maka pendidikan makanya dikatakan dari dalam kandungan. Nah, sebelum ke sana kita coba ke sini dulu bahwa pendidikan sekolah itu lebih banyak ke akademis, tapi kalau keluarga kepribadian ya. Jadi terkadang ada anak yang punya kepribadian baik itu di sekolah misalnya ya, bisa juga dia itu karena mempunyai lingkungan keluarga yang sudah mengajarkan terkait sama kepribadian. Nah, ini tadi bahwa pendidikan itu ada di keluarga, ada prenatal sebelum lahir dan postnatal setelah lahir. Nah, pendidikan sebelum lahir itu mengapa menjadi sangat penting ya, karena sejak masa konsepsi manusia itu sebenarnya dia sudah memperoleh pendidikan, yaitu tadi. Jadi terkadang misalnya seorang ibu itu punya emosi marah katakanlah ya, atau ketika hamil itu kemudian dia mempunyai perasaan yang mungkin sedih terus kayak gitu, itu tidak dipungkiri akan bahasanya Jawanya jurus gitu ya, maksudnya akan sangat berpengaruh pada si bayi tersebut. Jadi bisa juga ketika lahir itu dia mungkin nangisan terus kayak gitu, atau mungkin apa, makanya kalau di adat Jawa kata orang tua itu ketika orang hamil itu banyak pantangan ya kadang ya, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, yaitu sebenarnya secara tidak langsung itu adalah pendidikan yang diberikan kepada calon anak ya, atau katakanlah bayi itu tadi. Nah, jadi sangat-sangat berpengaruh. Bahkan ya ada penelitian itu yang dimana di dalam keluarga itu ketika memiliki masalah besar, padahal katakanlah seorang istri atau ibu itu sedang mengandung anak ya, dia mempunyai masalah yang problem besar, kemudian sehingga mempengaruhi pikiran, kemudian juga mempengaruhi mungkin emosinya seorang ibu itu. Nah, pasti akan berpengaruh pada bayi atau janin yang dikandungnya. Dan itu biasanya ketika lahir kebanyakan ya itu punya permasalahan di dalam tumbuh kembang anak tersebut. Nah, ini penelitian ya. Jadi walaupun tidak semuanya seperti itu, tapi banyak kasus-kasus kayak gitu. Jadi misalnya ada seorang anak yang mempunyai masalah di tumbuh kembang, itu ternyata mungkin pernah ada masalah di broken home padahal dia sedang mengandung kayak gitu, atau mungkin ada permasalahan besar yang terkait sama keluarga sehingga dia punya stressing ya, atau pikiran yang sangat sangat mengganggu kayak gitu itu ternyata banyak ya. Nah, bahkan saya sedikit cerita di sini, ada sebuah cerita kemarin itu di media sosial ya. Jadi ada orang itu ketika berkunjung di sebuah rumah sakit Yogyakarta ya. Ya di situ itu dia sedang, mungkin saat itu dia mahasiswa ya. Jadi dia ingin bertemu dengan dosennya yang kebetulan dokter spesialis tumbuh kembang anak. Nah, di situ itu apa istilahnya, banyak ketika melihat dia menunggu dokter tersebut sambil mengamati pasien-pasien. Dan di situ ada pasien yang anak yang sedang diantar oleh neneknya, kemudian ada anak yang sedang diantar oleh ibunya sendirian, kemudian dengan berbagai permasalahan anak tersebut. Nah, ketika mahasiswa tersebut itu bertanya sama dokter ya, nah di situ dokter itu justru menceritakan bahwa coba amati pasien-pasien yang datang ke sini, ada nggak yang mengantar dengan bapaknya, kayak katakanlah kayak gitu ya. Setelah diamati tuh banyak yang tidak dengan
bapaknya, katakanlah kayak gitu. Nah di situ dokter tersebut menunjukkan kepada mahasiswa itu ya, di dinding itu ada istilahnya father touch ya, sentuhan ayah, katakanlah kayak gitu. Nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya masalah tumbuh kembang anak yang terjadi pada pasien-pasien tersebut itu kebanyakan karena tidak adanya sentuhan ayah. Nah ini menurut penelitian dokter tersebut. Jadi ada yang datang itu dia punya masalah tumbuh kembang, mungkin apa gitu, yaitu karena mungkin anak tersebut dari ya itu ya mungkin kayak istilahnya apa di luar nikah kayak gitu ya, atau kemudian eh, ada anak yang katakanlah mungkin ditinggal sama bapaknya, katakanlah kayak gitu. Nah, dia mengatakan bahwa sentuhan orang tua kepada anak itu akan membentuk tumbuh kembang emosi anak itu menjadi lebih baik ya. Jadi sedari kecil itu kasih sayang itu perlu diberikan ya. Jadi sedari dalam kandungan itu ya itu tadi karena sangat mempengaruhi. Nah, ini salah satu contoh bahwa pendidikan itu memang dimulai saat dalam kandungan. Jadi ini benar-benar diperhatikan ya. Bahkan kalau kalau orang mau tahu teori ini, itu ketika melihat katakanlah ketika tahu bahwa istri atau katakanlah saudara atau uh, apa ya istilahnya seorang ibu itu sedang hamil, maka dia sebisa mungkin tidak memancing emosi uh, ibu yang hamil tersebut atau istri yang sedang hamil. Pokoknya benar-benar jaga kestabilan emosi uh, ibu atau wanita yang sedang hamil itu. Kenapa itu tadi? Karena benar-benar sangat berpengaruh. Nah, kemudian kita ke pendidikan postnatal atau setelah lahir ya, di mana orang tua itu menjadi pendidik kodrati. Jadi mau nggak mau orang tua itu menjadi pendidik. Ketika kita tidak mengetahui hal ini ya tidak memberikan katakanlah pendidikan dengan baik ya maka dia tidak akan memperoleh pendidikan di keluarga itu secara maksimal. Padahal di situ punya tanggung jawab keluarga itu untuk memberikan motivasi, cinta kasih, tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial ya. Jadi peranan keluarga itu benar-benar sangat penting, sangat menjadi pondasi ya bagaimana kepribadian seseorang itu terbentuk. Misalnya di pendidikan itu di keluarga sudah diajarkan mandiri, itu mungkin juga anak ketika di sekolah di masyarakat itu juga akan mandiri. Nah, tugas orang tua itu sekurang-kurangnya itu ya memelihara dan membesarkan anak ya. Kemudian melindungi jasmani dan rohani. Jadi diberikan kebutuhan jasmani dan rohani semaksimal mungkin. Memberikan pengajaran itu arti luas. Jadi tidak hanya pelajaran di sekolah ya secara luas. Misalnya tata cara mandi yang baik itu juga diajarkan di keluarga, makan yang baik, yang hal-hal yang kadang tidak diberikan di sekolah itu di keluarga diberikan. Dan membahagiakan anak dunia akhirat itu juga menjadi tanggung jawab orang tua atau tugas orang tua. Nah, kemudian di lingkungan sekolah ternyata di lingkungan keluarga itu tidak cukup ya. Jadi perlu ada lembaga di luar keluarga di mana yang menggantikan sebagian dari fungsi pendidik. Ya, jadi katakanlah gini, sepandai-pandainya orang tua mungkin ada keterbatasan ya. Jadi misalnya ada orang tua itu dia bisa untuk mengajarkan moral yang baik, kepribadian yang baik ya gitu ya. Tetapi ada ilmu misalnya matematika kayak gitu. Orang tua itu kebetulan dia tidak bisa memberikan pengetahuan terkait matematika dengan maksimal kepada anak. Maka kan butuh itu pendidik yang lain. Kemudian terkait sama teknologi komputer misalnya, kemudian terkait sama pendidikan alam dan lain sebagainya. Nah, itu perlu peran pendidik di luar rumah. Nah, siapakah itu? Sekolah ya.
Sekolah itu menjadi sebuah lembaga ya, lembaga formal dan karena mencakup pendidikan umum ya. Jadi di sini mempersiapkan pendidikan itu mulai dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi untuk memasuki lapangan kerja. Dan di sini mengapa sekolah itu penting? Yaitu tadi karena orientasi kerja itu bisa diwujudkan jika anak tersebut itu mengikuti atau dia bersekolah ya. Nah, sekolah itu sebagai pendidikan formal ya. Pendidikan formal sebelumnya kita sudah mempelajarinya. Sedangkan di dalam lingkungan sekolah itu punya tanggung jawab kelembagaan jelas ya. Jadi sebuah lembaga yang dimana berjenjang ya dari dasar, kemudian ke menengah, kemudian pendidikan tinggi. Tanggung jawab keilmuan memberikan bidang-bidang ilmu yang mungkin tidak bisa diberikan di keluarga atau masyarakat ya, dan tanggung jawab fungsional. Nah, ini sekolah memiliki ciri-ciri sebagai lembaga ini tadi, dan dia juga jenjangnya ada kelas ya, menurut tingkat kelasnya. Nah, ini semua diatur oleh pemerintah dan katakanlah produk dari sekolah itu salah satunya adalah dibuktikan dengan ijazah. Nah, ini yang menunjukkan bahwa keberlanjutan dari sekolah atau tujuan dari sekolah itu ya salah satunya untuk bisa memperoleh lapangan pekerjaan. Nah, selanjutnya di masyarakat. Masyarakat itu menjadi sebuah lingkungan yang paling besar ya. Ya, luas, yang sangat luas ya. Masyarakat beragam, tidak hanya dalam bentuk fisik ya, tapi juga terkait budaya, kemudian terkait apa ya, kadang norma susila atau kesopanan yang berlaku di masyarakat kadang juga berbeda antara satu masyarakat sama masyarakat yang lain ya. Nah, ada beberapa kesulitan dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah lingkungan fisik dan non-fisik yang kurang menguntungkan, yaitu tadi terkadang gini, ada keluarga itu yang dari keluarga yang baik, sekolah juga baik kayak gitu, tapi ternyata dia ada di lingkungan yang tidak baik. Misalnya dia hidup di keluarga di situ yang kriminalitasnya tinggi misalkan. Nah, ini sangat menjadi kesulitan ya ketika apa istilahnya peran masyarakat itu dibutuhkan oleh anak tapi malah dia tidak memperoleh. Nah, di saat inilah maka peran sekolah sama keluarga itu sebisa mungkin bisa mengendalikan dan bisa menjadi apa ya istilahnya pegangan ya, acuan. Jadi anak itu kalau bisa tahu, oh masyarakat saya saat ini, lingkungan sekitar saya saat ini itu seperti ini, yang tidak baik seperti ini, yang jangan sampai ditiru seperti ini, yang harusnya saya lakukan seperti ini, kayak gitu. Yaitu tadi agar tidak terpengaruh oleh lingkungan yang tidak menguntungkan. Terus misalnya ada tugas yang terlalu berat dari masyarakat ya, itu terkadang menjadi kesulitan. Jadi misalnya contoh anak itu tidak mempunyai apa ya istilahnya hal yang pendidikan yang baik di lingkungan keluarga misalnya. Kalau sekolah pasti memberikan yang baik ya, tapi kadang ada yang tidak berhasil, sehingga dia justru lebih ke masyarakat misalnya ya. Nah, ini kan berarti beban masyarakat untuk memberikan pendidikan ke anak tersebut kan cukup besar. Kenapa? Karena dia tidak memperoleh secara maksimal dari keluarga kayak gitu. Nah, ini terkadang menjadi kesulitan sendiri oleh masyarakat. Maksudnya kesulitan dari masyarakat. Nah, jadi gini, hal-hal yang seharusnya bisa diajarkan di lingkungan keluarga, misalnya kesopanan, kesusilaan, kasih sayang, itu seorang anak contoh tidak memperoleh ya, tidak memperoleh itu. Maka dia punya lingkungan yang lain, masyarakat dan sekolah. Di sekolah dia bisa sih memperoleh tapi bentuknya teoritis kan kayak gitu. Tapi ketika di masyarakat dia menuntut katakanlah secara tidak langsung itu menuntut kepada lingkungan masyarakat untuk
bisa memberikan yang tadi yang masih kurang ya. Dia ingin orang-orang di sekitar mereka itu memberikan kasih sayang kepada dia kayak gitu, mengajarkan pada dia tata krama misalnya. Jadi mungkin di masyarakat tetangganya atau saudara-saudara yang ada di luar rumahnya kayak gitu, atau mungkin dia ke masjid atau tempat beribadah yang ada di rumahnya kayak gitu ya. Nah, itu bisa juga terjadi ya. Tapi itu menjadi hal yang sulit ya, karena itu tadi tugasnya yang terlalu berat, tapi belum tentu tidak berhasil. Kemudian yang ketiga, jika bertentangan dengan masyarakat maka timbul konflik. Itu tadi ya, misalkan di dalam gini, kalau ada sebuah masyarakat yang masih kolot misalnya, kolot itu terlalu kuno ya, jadi dia tidak mengikuti perkembangan iptek. Nah, padahal saat ini sudah zamannya internet kayak gitu kan, kemudian juga cyber itu sudah sangat apa ya, hal yang lumrah. Nah, ketika ada apa ya, wacana mungkin ya, atau pandangan bahwa akan dibentuk kampung internet misalnya. Nah, ketika masyarakat itu merasa hal itu menjadi tidak pas sudah diterapkan, nah pasti akan ada konflik, menolak. Jangan sampai ada internet, nanti anak-anak akan internetan terus, wah ini ya kayak gitu. Dia melihat dari sisi negatifnya. Nah, itu ketika ada hal yang bertentangan akan menjadi konflik. Nah, di dalam masyarakat itu ada sebuah 5 pranata ya, di pendidikan, kemudian ekonomi, politik, teknologi, moral atau etika. Pranata pendidikan kalau selain sekolah di masyarakat banyak, misalnya kayak pesantren, atau mungkin di situ ada lembaga sosial kemasyarakatan, ada penyuluhan dan lain-lain ya. Kemudian ekonomi, misalnya politik partai, ekonomi itu ya misalnya di situ terkait, kalau ekonomi kan terkait dalam hal apa namanya, mencari keuntungan ya katakanlah, atau untuk memperoleh kelayakan secara ekonomis kayak gitu untuk mencapai kemakmuran. Nah, misalnya pasar atau apa ya. Kemudian teknologi ya terkait sama IT yang saat ini sedang, itu tadi ya contohnya. Jadi misalnya saat ini tuh apa sih yang sedang berkembang, misalnya WA katakanlah kayak gitu. Nah, akhirnya SMS atau HP yang hanya bisa untuk SMS menjadi tidak laku. Nah, itu kan juga masyarakat. Pranata moral atau etika. Ya, pranata moral itu ya mengurusi nilai atau tindakan dalam pergaulan di masyarakat. Nah, peran lingkungan pendidikan dari keluarga dari tadi sudah disampaikan juga untuk membentuk pola pikir, pengalaman pertama, memberikan keteladanan, contoh ya, dan meletakkan dasar-dasar pendidikan agama. Sekolah itu pendidikan formal, memberikan pemahaman terkait Pancasila, agama, watak dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Kemudian di masyarakat untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, untuk mendidik manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan religius. Oke, kita sampai ke tugas ya. Untuk materi kali ini terkait sama lingkungan pendidikan, untuk lebih jelasnya bisa dibaca dalam file yang sudah di-upload. Kemudian tugas kali ini ya terkait dengan pandemi atau new normal saat ini, itu apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh lingkungan pendidikan dalam melaksanakan pendidikan di era pandemi atau new normal gitu ya. Silakan jelaskan pendapat kalian ditulis saja di kolom komentar ya. Saya menghindari ketika ada file yang tidak bisa terbaca, jadi silahkan berikan penjelasan dengan jelas, singkat, padat ya. Jadi tidak perlu terlalu panjang, tapi dirasa cukup sudah menggambarkan apa yang menjadi ide kalian, itu bisa ditulis di komentar. Nah, untuk batas waktu tentunya sampai pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya di minggu depan. Seperti itu
itu yang sudah kami sampaikan. Jika ada yang kurang paham atau pertanyaan bisa disampaikan di WA grup ya. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.